Desa Wanasari terletak di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa Wanasari terbentuk dari program transmigrasi pada tahun 1987. Pada tahun 1987, Desa Wanasari ditetapkan sebagai desa definitif yang berinduk pada Desa Najlahbin, yang pada saat itu rakyat-rakyatnya dari etnis Dayak Koher. Desa Wanasari dari program transmigrasi memiliki jumlah penduduk 270 kepala keluarga, dan sekarang sudah bisa dikatakan sebagai desa maju. Selamat siang Ibu, kami dari mahasiswa Stiper Kutai Timur ingin mewawancarai Ibu sedikit mengenai desa, Bu. Saya Juwita, perwakilan dari kelompok 3 KKN Muara Wahau. Yang ingin saya tanyakan sedikit, Bu, sejarah singkat Desa Wanasari sendiri itu seperti apa ya, Bu ya? Jadi saya perwakilan dari Desa Wanasari, yaitu mewakili atas nama Kepala Desa. Saya selaku Sekretaris Desa Wanasari. Baik, di sini akan saya menceritakan sejarah Desa Wanasari. Proses terbentuknya Desa Wanasari berawal dari program transmigrasi, yaitu pada tahun 1987 menjadi desa definitif berinduk pada Desa Najlahbin, yaitu mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis Dayak Koher. Pada tahun 1987 yaitu akan diadakan penyerahan desa definitif. Nah, jadi sekarang ini yang kita rasakan di desa definitif yang diserahkan oleh atas nama Gubernur Dr. Andes Haji Sahrial Setia dari Kabupaten Daerah tingkat 2 Kutai, itu Kertanegara. Kita ikut Tenggarong. Tenggarong. Yaitu dulu transmigrasinya sebanyak 270 kakak. Nah, itu asli desa Trang. Iya, desa Trang dulu. Sekarang kan kita sudah jadi desa definitif. Jadi kan sekarang sudah berkembang. Ya, alhamdulillah sekarang Desa Wanasari ini dijadikan desa maju. Desa maju, alhamdulillah desa maju. Iya, sejarahnya. Jadi bisa dilihat sendiri ya, Bu ya, Desa Wanasari ini majunya sangat pesat karena penduduknya juga udah lumayan banyak di sini ya, Bu ya. Untuk yang kedua, Bu, saya menanyakan sistem perekonomian di desa ini tuh seperti apa, dan apakah ada kendala ketika COVID atau pandemi yang kita alami sekarang ini, Bu? Ekonomi, alhamdulillah di bidang ekonomi masih berjalan lancar kalau daerah pasar. Cuman yang kendala ini seperti yang ini, pedagang kecil saja, kaki lima, yaitu yang merasa terisolasi karena masalahnya ini kan jangkauan untuk keluar daerah itu kan dipersempit. Nah, itu masalahnya. Kalau hal-hal lain, alhamdulillah kalau pasar desa masih berjalan seperti biasa, masih normal pelayanan. Cuma kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, itu tetap seperti kita ngadakan cuci tangan di pasar, itu disediakan, pakai masker. Nah, itu paling utama. Untuk rata-rata warga Desa Wanasari tersebut, Bu, pekerjaannya itu sebagai apa, Bu? Apakah berusaha sebagai penjual ataukah petani kebanyakannya? Kalau mayoritas penduduk asli ekstran, alhamdulillah semua berhasil ada sawit ya, yang sendiri. Ya, alhamdulillah. Kalau pendatang ini kan ya, yang banyak pendatang ini kan dari Sangatta, Luntang tuh banyak yang
jualan yang toko-toko. Kalau transmigrasi ini alhamdulillah sawit. Kalau yang terakhir Bu yang ingin saya tanyakan itu apa tanggapan aparat desa terhadap KKN di masa pandemi ini? Apakah tetap welcome? Apakah takut? Karena kan kita juga dari kota takut membawa virus atau gimana Ibu tanggapannya Ibu? Kalau dari desa, karena ini kan suatu hal yang biasa, kami kan dari Wanasari alhamdulillah welcome luar biasa lah, welcome luar biasa buat adik-adik dari apa namanya ya KKN Stiker itu alhamdulillah bisa dikunjungi dalam keadaan saat ini seperti pandemi ini ya. Nah, cuma kami aja yang ragu-ragu, siapa tahu adik-adik ini kan merasa ragu-ragu karena kami di desa ini kan sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Kami welcome saja. Kalau hal seperti ini kan ya kami sudah biasa menangani orang-orang yaitu yang kena apa namanya seperti klaster Goa kemarin itu. Jadi kami tidak kaget. Suatu hal yang luar biasa dikunjungi. Tapi ada batas-batasan yang kita untuk pelayanan nih. Ada jam-jamnya, ada jangkauannya tidak terlalu luas lah. Nah, itu ada hal-hal yang tertentu kita layani. Seperti saat ini seperti yang apa namanya yang masalah COVID itu. Kalau masalah pelayanan hal-hal lain seperti apa mengundang orang banyak, kerumunan orang banyak itu tidak ada. Ya ada batasannya. Terima kasih Ibu mau kita wawancarai. Untuk terakhir nih Bu, pesan untuk kami yang lagi KKN di sini apa Ibu? Bisa pesan kami apa namanya dalam hal kondisi seperti ini dipergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Galilah kondisi desa Wanasari yang sebaik-baiknya seperti apa yang saat ini kita alami lah dengan batas-batasan yang tertentu. Nah itu seperti hal kita berkunjung ke masyarakat. Nah itu tadi tuh dalam kondisi yang terbatas. Yang penting tuh ikuti aturan protokol kesehatan. Itu aja harapan kami. Jangan sampai kita apa namanya tuh terlena dengan apa yang kita kita jalani saat ini. Nah itu yang penting hati-hati itu ya. Ya itu lah pesannya. Ya. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan sedikit tentang Desa Wanasari. Mungkin ada salah kata atau pengucapan, saya perwakilan dari teman-teman mohon maaf ya Ibu ya. Bisa ucapkan terima kasih ya lah. Ya salah kata juga kami mohon maaf. Di sini kami ada program kerja itu kuliah kerja nyata, dan di sini kita ingin bicara sedikit Bapak selaku RT setempat. Sebelumnya perkenalan dulu Pak. Saya Juwita. Bapak sendiri? Muhammad Solih. Oke. Bapak udah menjabat selama berapa lama Pak sebagai RT di daerah sini? Kurang lebih 5 tahun. 4 tahun ya. Jadi karena ini lagi masa pandemi, kami ingin bertanya tentang pandemi yang kita lewati selama ini ya. Yang pertama, penanganan COVID di daerah ini itu seperti apa ya Pak ya? Untuk penanganan COVID yang pertama adalah jadi sebelum untuk antisipasinya, jadi social distancing, jadi ada jarak sesuai dengan aturan yang dari Pemda melalui desa yang terkait, tembusan dari ke kadus sampai ke RT masing-masing. Jadi ada distancing, dan nanti setiap rumah nanti dibuatkan hand sanitizer untuk cuci tangan dan sebagainya, itu untuk pencegahan COVID untuk penanganannya. Terus 1 minggu itu diadakan penyemprotan. Desinfektan itu dari rumah ke rumah, itu dilakukan oleh pihak desa bersama masyarakat, terus juga sama RT. Itu untuk penanganannya. Terus selanjutnya yang ketiga itu tidak ada pengumpulan massa, termasuk mengumpul kayak selamatan. Kalau di kampung berkenaan ada selamatan, ada kumpulan, ini kegiatan keagamaan. Sementara ini libur dulu
di pending dulu. Nanti setelah mungkin nanti ada himbauan bahwasanya itu bisa untuk kembali lagi karena dengan COVID ini itu akan dibuka kembali. Tapi untuk saat ini masih banyak yang di pending untuk acara-acara sifatnya untuk pengumpulan massa. Adakah yang positif atau ODP atau PDP seperti itu Pak? Itu ada. Jadi kalau untuk PDP maupun ODP ada, yang positif pun ada. Tapi kalau untuk di wilayah kami belum ada. Coba kalau untuk dari Kecamatan Warawahau memang sudah ada. Itu pun langsung ditangani dari instansi terkait seperti Puskesmas, termasuk pemerintah desa dan sampai ke Kutai Timur dibawa ke sana. Sendiri alhamdulillahnya belum ada ya Pak ya, yang PDP ataupun positif. Dan untuk apakah selama pandemi ini ada problem yang dihadapi oleh warga sekitar? Apakah karena tidak boleh kemana-mana kan, jadi kayak nggak bisa apa yang dilakukan jadi berkurang gitu? Apakah ada problem Pak dari sini Pak selama pandemi ini? Sebenarnya kalau problem pasti ada. Cuma kalau untuk masyarakat wilayah di Desa Wanasari kayaknya tidak begitu signifikan. Karena apa? Ya mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Cuma mungkin dari beberapa kayak pedagang, kayak mungkin ada agak berkurang sedikit saja, tapi itu pun tidak mempengaruhi daripada tidak begitu signifikan untuk Dan untuk sekarang kan udah masuk new normal Pak, berarti kita harus hidup seperti biasanya. Tapi kan ada yang berubah dari sistem sekolah, dari sistem pendidikan, yaitu kita harus sekolah dari rumah atau belajar di rumah masing-masing. Jadi ada nggak keluhan dari masyarakat sekitar, mungkin ibu-ibu yang tidak terlalu mengenal dunia internet, dunia gadget gitu, karena anak-anaknya harus belajar di rumah. Apakah ada keluhan itu Pak? Itu bisa dibilang kurang lebih 40-50% itu karena apa ya, mohon maaf karena memang tidak semuanya orang tua itu mempunyai basic pendidikan yang cukup, apalagi kalau belum, walaupun ada basic untuk pendidikan, ada lagi untuk kesibukan yang lain mungkin dalam arti untuk kerja atau ngurusi sawit atau kebun dan yang lainnya. Nah ini juga akan tertinggal dari situ, apalagi berhubungan dengan internet. Jadi tidak semuanya, kalau yang muda kayaknya bisa, kalau yang tua kayaknya masih ada kebingungan. Terus untuk perawatan anak di rumah yang kedua, jadi ketika mungkin kalau seperti hari-hari biasa pagi anak itu sekolah, orang tua tinggal pasrah kepada gurunya, udah dipasrahkan oleh desa sama gurunya. Nah begitupun karena ada COVID ini, jadi orang tua harus bekerja lebih ekstra. Jadi tidak hanya untuk bagaimana caranya untuk menghidupi nanti, untuk dari segi untuk memberi nafkahnya, tapi juga untuk di pendidikannya, terus juga mengatur di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi kalau untuk kendala pasti ada. Gitu. Tapi ya kalau untuk kendalanya cuma hanya seperti itu saja, mungkin berupa teknisnya saja. Tapi kalau untuk yang lainnya, insya Allah mudah. Jadi, kebetulan kami mengadakan program kuliah kerja nyata di sini Pak. Adakah yang bisa kita bantu mungkin secara teknis atau mengajarkan masyarakat yang belum bisa menggunakan gadget semampunya, atau ada aplikasi yang kurang ditahu atau bagaimana Pak? Harapan Pak untuk kami itu seperti apa gitu? Jadi nanti kalau memang ada seperti itu, nanti bisa kami koordinasikan karena yang jelas kan melibatkan orang banyak ini. Ya, mungkin kalau untuk pribadi ke pribadi, door to door mungkin bisa, insya Allah sudah jalan. Tapi kalau untuk kita untuk lebih sistematis lah, beranya lebih ke orang banyak, mungkin kita harus koordinasi dari instansi yang terkait, termasuk dari pihak desa, termasuk dari Kadus. Kan sini ada 3 untuk Desa Wanasari, ada 3 Kadus. Jadi ini bisa untuk nanti sekalian nanti ada pelatihan penggunaan jajan sebagainya, nanti bersama-sama kan lebih enak kan, nanti satu persatu dan sebagainya. Jadi mengurangi daripada aktivitas, termasuk mengurangi juga waktu gitu. Jadi sekarang langsung bisa gitu. Nanti bisa dikoordinasikan selanjutnya kalau untuk itu. Atau kita bisa nanti terjun sendiri atau melihat sendiri kondisi di sini ya Pak ya. Untuk waktunya terima kasih banyak Pak udah mau kita wawancarai. Selebihnya mungkin ada kata-kata yang kurang ataupun salah, saya
selaku perwakilan dari teman-teman mohon maaf. Terima kasih Kak waktunya. Ya, sama-sama berterus kasih baliknya. Ya, kawan, mohon maaf. Bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa